Poin-poin penting dalam berinteraksi teman-teman ya. Jadi interaksi itu ada poin-poin pentingnya. Jadi ada kepentingannya kalau kita itu memutuskan untuk berinteraksi. Bukan orang yang berinteraksi itu adalah orang yang keliru. Interaksi tetap dibenarkan teman-teman ya. Misalkan akun kita susah berkembang ya, susah menjangkau ke akun-akun baru, akun kita masih pemula gitu ya, kita tanpa melakukan interaksi itu akun kita tidak akan dikenal oleh akun-akun lainnya teman-teman. Nah, dengan cara berinteraksi itu akan memperkenalkan akun kita teman-teman gitu ya. Itu juga ada poin-poinnya cara berinteraksinya, tetapi interaksi yang tepat sesuaikan sama akun kita teman-teman. Kalau sudah suhu, sudah senior, biasanya interaksinya itu terbatas gitu ya. Dia tidak akan bisa maksimal untuk interaksi ke semuanya teman-teman. Kenapa? Karena sudah kewalahan di akunnya teman-teman gitu loh. Jadi interaksinya senior yang sudah pengikutnya itu ratusan ribu, itu memang faktanya terbatas teman-teman, tidak bisa semuanya dijangkau, tidak bisa saling berinteraksi gitu. Memang lewat di berandanya juga, tetapi dia lebih mengutamakan interaksi yang ada di dalam kontennya. Dan itu juga beda-beda ya setiap konten kreator teman-teman. Ada yang mungkin memang dia telaten mau berinteraksi keluar yang banyak atau interaksi ke dalam yang banyak, itu pilihan sih. Akun yang sudah berkembang itu biasanya memang terfokus pada kontennya yang bener-bener dia punya nilai konten yang baik teman-teman, yang bagus gitu loh. Paham ya? Jadi interaksi itu kita sesuaikan sama akun kita, tetapi postingan kita itu yang menjadi acuan terpenting agar akun kita itu berkembang dengan algoritmanya teman-teman. Simpelnya begini teman-teman ya, saya jujur-jujuran ini, jujur untuk teman-teman konten kreator semuanya. Untuk pemula yang belum mendapatkan algoritma, yang masih kecil, pengikutnya itu masih di bawah 5.000, itu memang fakta di lapangan memang susah untuk naik teman-teman. Naik mencari view itu susah ya, akunnya rame itu susah. Kenapa susah? Ya memang karena belum, eksistensinya belum terbentuk, postingannya itu belum punya bobot, postingannya belum direkomendasikan oleh sistem. Nanti suatu saat pasti akan direkomendasikan kalau bisa konsisten posting teman-teman. Rahasianya itu ya, konsisten posting yang menarik gitu teman-teman. Jadi interaksi itu nggak ada salahnya gitu ya. Kita boleh berinteraksi, bagus, interaksi itu juga bagus, akan menjangkau ke sesama konten kreator, itu bisa untuk lebih membangun komunitas yang harmonis teman-teman karena interaksi gitu ya. Jadi audiens itu juga akan mendapatkan respon dari kita. Jadi kalau kita itu sama sekali nggak interaksi, bayangin aja kalau kita buat postingan, orang berkomentar tanpa kita berkomentar satupun, memang view-nya kadang bisa tinggi. Memang bisa tinggi lah pokoknya, bisa tinggi view-nya kalau sudah gede. Dan cara membangunnya, kalau postingannya sudah benar-benar punya bobot, bernilai, memang punya view terus teman-teman. Tetapi kalau tanpa diimbangi dengan interaksi sama sekali, itu tidak ada orang berinteraksi di dalamnya gitu loh. Postingannya sepi, biasanya cuma 1-2 orang, 10 orang, tapi memang view-nya tinggi teman-teman. Dan itu tidak ada mempengaruhi dengan algoritma. Algoritmanya itu mau naik atau tidak itu tergantung sistem, rahasia sistem yang jelas teman-teman. Kalau menurut pengamatan saya yang saya alami, yang saya pelajari, algoritma itu kalau sudah terbentuk, kita itu mau berinteraksi mau enggak itu monggo silahkan. Tetapi kalau saya baca-baca di prosedur Facebook ini, kita dianjurkan berinteraksi teman-teman, ada saling tanya jawab gitu loh. Jadi memang biar ada postingan kita itu kalau ada interaksi di dalamnya. Ini
kayaknya kalau saya amati, saya lihat-lihat ke depannya bisa saja teman-teman, orang yang melihat postingan kita, orang yang menyukai postingan kita, orang yang berkomentar di postingan kita, orang yang menge-share postingan kita, itu masuk ke interaksi, jadi akan semakin direkomendasikan. Orang yang suka berinteraksi nanti postingannya akan semakin dinaikkan juga teman-teman. Jangan disamakan dengan akun yang sudah terlanjur tinggi view-nya jutaan, atau yang sudah punya nilai di postingannya, yang sudah punya bobot nilai di postingannya. Itu memang benar-benar postingnya itu berkualitas postingannya teman-teman. Kalau masih baru membangun, ya kita selaraskan dengan perilaku interaksi yang relevan. Paham ya? Perilaku interaksi yang relevan, jangan barbar kuncinya teman-teman. Jadi hindari perilaku yang barbar, spontan, drastis, banyak-banyak, itu dapat menyebabkan spam nanti teman-teman. Itu yang dikhawatirkan gitu ya. Perilaku apapun kalau terlalu barbar, spontan, itu nanti bisa jadi spam gitu teman-teman ya. Jadi kalau ingin akunnya berkembang ya, itu memang konten itu yang utama. Interaksi juga, kalau menurut saya sendiri teman-teman, saya juga berinteraksi, saya jujur loh, saya juga berinteraksi, tidak melarang, tetapi saya lebih mengedepankan, lebih logika. Kalau saya pelajari, yang bikin akun kita terbentuk algoritma itu ya karena memang konten kita yang menarik teman-teman. Tapi interaksi itu juga boleh, bagus pokoknya ya, nggak ada salahnya selagi kita nggak barbar, nggak spontan banyak-banyak. Kita mau interaksi nggak apa-apa teman-teman, mau berinteraksi, salam interaksi, itu sebenarnya trik untuk daya tarik teman-teman, kayak marketing gitu ya. Jadi seperti kita ilmu marketing gitu, mempromosikan akun kita teman-teman dengan salam interaksi, sukses bersama gitu ya, saling mensupport. Itu teman-teman, triknya kalimat itu adalah kalimat untuk daya tarik teman-teman. Boleh dilakukan, yang penting jangan barbar gitu ya, jangan keseringan barbar, selaraskan dengan perilaku yang relevan. Itu teman-teman, semoga paham ya apa yang saya terapkan di sini. Saya itu tidak pernah melarang teman-teman gitu ya, saya cuma menghindari keseringan gitu ya. Kalau terlalu sering saya membantu teman-teman semua, saya bantu sering melakukan saling berinteraksi, keseringan gitu ya. Semua teman-teman akunnya saya bantu gitu ya, saya bantu bekerja sama, itu nanti malah nggak otentik teman-teman. Nggak ada salahnya teman-teman nanti mau bilang salam interaksi, sukses bersama, itu nggak apa-apa teman-teman. Itu memang trik marketingnya seperti itu, agar apa, akun-akun itu pada berselera untuk mampir di postingan kita, agar mengundang orang itu berinteraksi di dalam postingan kita teman-teman. Strategi trik marketing jadi konten kreator yang kreatif itu seperti itu ya. Semoga paham apa yang saya sampaikan di sini. Oke ya, semoga bermanfaat. Hanya itu saja yang baru saya sampaikan seputar interaksi. Mudah-mudahan paham cara berinteraksi yang benar. Itu adalah interaksi yang relevan, jangan barbar teman-teman, jangan keseringan barbar, spontan barbar itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam dari Arya Ojol, semangat selalu.